yang saya potong kepala, bukan mulut. Kita awali dengan pertanyaan, apakah kita tidak pernah melakukan dosa? Ataukah kita bersih dari sebuah kesalahan? Video kali ini kita akan mencoba merenungkan sebuah kriminalitas yang beberapa hari kemarin viral dari seorang karyawan yang membunuh bosnya dengan sangat kejam. Ini foto atau videonya. Semua yang aktif di media sosial mungkin mendengar atau menonton secara langsung ketika karyawan ini diwawancarai ya, apa alasannya, apakah menyesal dan sebagainya. Tapi sebelum itu mari kita pelajari, kita renungkan tentang sebuah bab yang bernama al-qatil atau pembunuhan. Dalam sebuah hadis ada perkataan Rasulullah tentang dua orang yang baik itu membunuh ataupun yang terbunuh, dua-duanya ini masuk neraka atau mendapatkan siksa neraka. Tapi di hadis lain itu ada yang menjelaskan tentang dua orang yang saling membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Dalam belajar Quran atau belajar hadis, kita bareng-bareng belajar ya, saya juga pembelajar. Konteks hadis atau Quran itu harus disesuaikan dengan kontennya atau materinya. Dalam hadis yang tadi di awal bahwa pembunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya masuk neraka, itu adalah dua orang yang berduel, yang saling marah, yang ingin saling membunuh. Maka siapa saja yang terbunuh atau yang membunuh dari dua orang ini itu akan terhukumi dua-duanya mendapatkan siksa neraka. Tapi dalam hadis yang lain, dua orang yang saling membunuh dan dua-duanya masuk surga, itu adalah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang syahid di medan Uhud ya, perang Uhud. Dan kemudian Wasi yang membantai Hamzah juga pada akhirnya taubat. Dan sepeninggal Rasulullah, Wasi ini membunuh nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Jadi dua-duanya masuk surga. Konteks yang berbeda tapi seakan redaksinya sama. Dalam Quran sendiri ada ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan. Ketika kita memelihara kehidupan satu orang atau satu manusia, itu seakan-akan kita memelihara seluruh kehidupan manusia. Ini ayatnya. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa siapa saja yang memelihara, menjaga, menyelamatkan kehidupan satu orang manusia, itu sama halnya atau seperti menjaga kehidupan seluruh manusia. Sebaliknya, siapa yang menghabisi, menganiaya, membunuh satu orang manusia, itu seperti membunuh kehidupan seluruh manusia. Dalam video ini kita tidak akan tadabbur ayat ini lebih dulu. Kita akan membahas satu scene kecil, satu potret kehidupan kecil yang seringkali luput dari media, dari sebab-sebab atau kehidupan para tersangka ini. Bergeser kita dari persoalan karyawan ini, kita kalau menonton film Hannah Arendt, ini filmnya, ini tentang kisah hidup seorang filsuf perempuan yang namanya filsuf, dia berpikir liberal ya, ketika menentang seorang prajurit Nazi yang dihukum berat. Tapi koleganya, teman-temannya itu memprotes, kenapa kamu itu seakan membela orang yang biadab. Kata Hannah Arendt kurang lebih, bagaimana mungkin kita menghukum seseorang yang melakukan kejahatan tidak karena pikirannya sendiri atau tidak karena kesadarannya sendiri, seperti seorang penjahat dan alat kejahatannya. Bagaimana mungkin kita juga menghukum alat kejahatannya? Yang kita hukum kan penjahatnya. Sama halnya para prajurit Hitler, kalau kita menonton sejarah ya, membaca sejarah, itu banyak prajurit, banyak komandan yang sebenarnya mereka tidak berpikir antara benar dan salah lagi, tapi mereka siap gerak menuruti perintah Hitler. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa dihukum
bisa diberikan keadilan, katakanlah jika dia melakukan kejahatan bukan karena proses olah pikirnya sendiri. Misalnya gini, dalam Islam kita kan tidak dihukumi wajib beribadah, sholat katakanlah, ketika kita tidak berakal, atau misalnya ketika kita mabuk, ketika tidur atau lupa, hilang akal, gila dan sebagainya, maka kewajiban ini tidak berlaku pada dia, dan secara otomatis dia tidak terhukumi seperti halnya orang-orang yang sadar atau orang-orang yang berakal sehat. Dalam hukum juga seperti itu, ada kaidah seperti itu. Nah, Hannah Arendt ini seakan-akan membela prajuritnya Nazi tadi. Untuk selengkapnya silakan nonton film ini. Tapi memang begitulah para filsuf ya, pikirannya ruwet teman. Tentu saja kita tidak dalam kapasitas membela atau mentoleransi kriminalitas apapun atau bahkan pembunuhan ya. Tapi jika argumentasi atau pembelaan dia ketika ditanya wartawan itu benar, dikuatkan dengan saksi-saksi bahwa dia juga dihina, dia juga dianiaya, dia juga dipukul, apakah penghinaan, celaan, pemukulan, penganiayaan ini tidak termasuk dalam kejahatan juga? Dan apakah kita lantas mentoleransi kejahatan-kejahatan kecil tanda kutip seperti hal itu yang biasanya di sekitar kita itu terjadi dan seringkali kita memilih untuk diam? Apakah hal-hal seperti itu tidak tergolong dalam kejahatan juga? Ada seorang anak yang membunuh ayahnya karena sang ayah sering memukuli ibunya atau istrinya sendiri dan menganiaya adik-adiknya yang perempuan. Apakah hal-hal seperti ini tidak menjadi pertimbangan atau menjadi alasan tanda kutip bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini make sense? Karena sang ayah seperti itu, maka dia melakukan seperti itu. Sebagai orang modern yang kita dekat dengan sains ya, kita dekat dengan ilmu pengetahuan, dan kita mungkin juga seorang pembelajar, kita harus tahu bahwa naluri membela diri atau bahkan melarikan diri itu adalah naluri paling primitif yang dimiliki oleh manusia atau bahkan makhluk hidup. Ketika kita terjebak, ketika kita ditekan, ketika kita terdesak, maka kalau kita tidak bisa melarikan diri, pasti kita membela diri. Ini adalah naluri instinktif yang dimiliki oleh manusia atau bahkan binatang ya, ketika mereka merasa terancam. Kalau tidak melarikan diri, dia membela diri. Dan apakah termasuk dalam kriminalitas ketika seorang yang terus-menerus dianiaya, dihina, diejek, dicela dan sebagainya, kemudian dia melakukan kejahatan seperti itu? Apakah ini termasuk dalam kategori pidana yang kejam atau kejahatan yang tidak masuk akal? Sekali lagi, kita tidak dalam kapasitas membela ya, mendukung atau mentolerir kejahatan seperti itu. Tapi kita juga tidak mungkin diam saja ketika melihat orang yang dianiaya terus-menerus, dihina, diejek tanpa pembelaan karena dia merasa lemah. Kejahatan-kejahatan halus tanda kutip seperti ini itu terjadi di sekitar kita. Maka ada hadis, kalau nggak salah di hadis Arba'in ya, tentang ketika kita melihat sebuah kemungkaran, ubahlah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita kalau mampu. Kalau enggak ya dengan lisan, dengan bacot, dengan toksik. Sini lu maju, gua habisin semua. Tapi pas mereka maju kita lari, gitu ya. Atau kalau tidak, setidaknya dengan hati yang mengingkari bahwa kita juga sebenarnya tidak setuju, kita tidak tega, tapi apa daya, kita juga sama-sama lemah. Minimal seperti itu. Itulah selemah-lemahnya iman. Sekali lagi, apakah kejahatan-kejahatan halus seperti ini bisa ditoleransi dan tidak termasuk dalam golongan kriminalitas? Jika dilihat lebih cermat, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan halus seperti itu, penganiayaan, penghinaan, celaan, ejekan, bullying dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang merasa dominan di hadapan orang-orang yang lemah.
Secara psikologis kita bisa menganggap bahwa mereka orang-orang yang melakukan dominasi dan bullying atau kejahatan halus seperti tadi adalah orang-orang yang mengidap psikosis atau gangguan kejiwaan. Sedangkan dari sudut orang-orang lemah, orang-orang dengan gangguan kejiwaan seperti ini kadang kayaknya layak untuk dibinasakan gitu ya. Kalau orang-orang desa itu, orang-orang kampung, orang-orang Jawa biasanya pergi ke dukun gitu kan, kemudian disuruh dijampi-jampi biar dia mati tanpa sebab. Emang ada gitu mati tanpa sebab? Ya sebabnya karena nyawanya dicabut kan. Terakhir sebenarnya dari sekian ocehan yang tidak bermakna ini, menjelang penerimaan siswa baru atau masa orientasi siswa dan mahasiswa, mungkin bulan Juli atau Agustus, saya ingin mewanti-wanti semua sekolah dan kampus termasuk pondok pesantren ya, ini tidak terkecuali, bahwa anak-anak dengan gangguan kejiwaan seperti ini terkadang atas nama senioritas, atas nama pendidikan, pengkaderan, itu juga melakukan kejahatan halus seperti tadi, penghinaan, penganiayaan, ejekan, ucapan-ucapan kasar, dan dikhawatirkan mereka yang mengatasnamakan pendidikan sebenarnya adalah pelampiasan gangguan kejiwaan mereka. Jadi tugas besar untuk guru-guru, untuk dosen, apakah kita mau meluluskan anak-anak yang masih mengidap gangguan kejiwaan ini, kemudian mereka membaur di tengah-tengah masyarakat tanpa kita mampu mengobatinya lebih dulu.